Marilah kita doa bersama yang akan dipimpin oleh Tuan Guru Haji Azhar Rashidi MPD, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hikmah Lampung. Kepadanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Untuk mendapatkan berkah acara kita pada pagi hari ini, mari kita bersama berdoa dan izinkan kami memimpin sesuai dengan agama Islam dan bagi yang lain silahkan masukkan diri. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uuni astajib lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat taqwa wal afafa wal ghina. Allahumma arzuqna as-salamata wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma akhrijna min adh-dhulumati ila an-nur. Allahumma akhrijna min adh-dhulumati ila an-nur. Allahumma akhrijna min adh-dhulumati ila an-nur. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Siratal awliya wal anbiya wal mursalin. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma ja'alna hadza jam'an mutahabbibin wa la taj'alna hadza jam'an mutahasidin. Allahumma ja'alna hadza jam'an muttahidin wa la taj'alna hadza jam'an mutafarriqin. Ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wasabbihhum bil qawli sabit. Allah ya rabbal alamin. Ya mujibas sa'ilin ya kasal wasaqin ya malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Allahumma hadza du'aina kama amartana wa innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar bi fadlika al-azim hajatina wa niyatina lana al-fatihah. Iya. Sekian, terima kasih. Hadanallahu wa sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita bersama kita semua. Acara selanjutnya sambutan kepada Desa Batu Mekar kepada Bapak Anamuddin Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang hormati Bapak Bupati atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati atau yang kami muliakan atau Karun Tuan Guru Pak hadir ke acara kami di Desa Batu Mekar. Tidak lupa yang kami hormati Pak Sekjen Katu dan semua kepala dinas beserta rombongan Ampura dan desa yang sekaligus kepala desa yang berkesempatan hadir di desa kami dalam menyambut acara daripada Ibu Bupati atau Ibu PJ Bupati dalam rangka kebiak stunting, dan selama ini Batu Mekar selalu menjadi suasana. Alhamdulillah selama dari ruang 23 yang menjabat ini selalu disorot terkait dengan stunting. Sebelumnya marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa selalu memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di halaman kantor Desa Batu Mekar. Dan kedua kalinya salawat dan salam tidak dapat kita kurangkan dengan alam besar Muhammad sallallahu
Wasallam, yang mana kita telah dibawa dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Ibu Ketua PKK yang lakukan terkait dengan keadaan status kami di Kabupaten Mekar yang selama ini dari 300 sekian, dan alhamdulillah dari upaya kader dan PKK selama ini juga perubahan stunting di desa kami berjumlah 113 ini. Tapi saya sangat bersyukur karena perubahan ini lebih daripada 13% atau 30% kemarin dari dua periode bantuan desa atau bantuan DD. Sehingga kami di sini sangat bangga Ibu bisa hadir memberikan kami dorongan dan motivasi terkait dengan stunting ini. Yang tentunya sekarang kami selaku pihak kepala desa atau pihak pemerintah desa di sini mengharapkan support, dukungan dan dukung. Dan tentunya kemarin yang sempat ada dukungan dari Pak Kadis Kesehatan, alhamdulillah beberapa kali dari KB, beliau sangat aktif memberikan kami bimbingan pola cara mengasuh anak, cara pemberian gizi, sehingga dia menuntut Ibu Ketua PKK atau Ibu Ades supaya jangan polanya diberi yang masih rendah. Itu perlu dia lakukan asisten terkait dengan ini. Makanya sering marah-marah ketika sangat repot karena dalam 1 tahun itu kita laksanakan 3 kali yang untuk pemberian gizi yang matang, sehingga kader semua di sini kalau ada yang apa tolong dilaporkan karena ini kita disorot terkait dengan stunting, karena stunting ini kan program nasional sehingga kabupaten pun akan disalahkan terkait dengan angka stunting yang ada di Lombok Barat, terutama di Mekar. Perlu dilaporkan juga terkait dengan jumlah penduduk kita di sini, luas wilayah dan terus sekali dari SDM-nya juga. Ini perlu kami juga harus dimotivasi, dibimbing kami terkait dengan SDM kami di sini minim, sangat jauh dengan yang ada di kota. Pertama ini dapat yang disebut satu persatu untuk semua kepala dinas tadi. Dan harapkan kepala dinas itu bisa hadir di sini. Tolong kami karena terkait dengan di sini juga di sini. Kemarin untuk tahun ajaran yang kemarin kita dapat 10 mahasiswa, sehingga ada hadir kepala sekolah di sini. Kita harapkan kepala sekolah hadir di sini. Nanti bisa koordinasi sama ibu. Mumpung ini kesempatan, beliau hadir. Beliau hadir. Tolong Pak Ledi karena yang banyak berupaya untuk sekolah tinggi terkait dengan mahasiswa atau murid. Ada upaya-upaya ketundor kemarin yang tuntut juga perlu dilaporkan mungkin yang tuntut juga ketujuhnya kemarin untuk door-to-door karena mau tidak mau di sini banyak terjadi sebelum lihat perkawinan di bawah umur, banyak yang terjadi sehingga kami coba mengupayakan lewat ketua BPD kemarin upaya desa membuat kami dusun yang harus didukung, sehingga dia menurut di sini pun ke ketua BPD beserta anggota ada perdesnya. Kami disebut setiap dusun mungkin dikeluarkan jika ada salah satu daripada warga kami di bawah umur, kita akan mengeluarkan mereka dari gubernur tersebut atau dusun tersebut selama 5 tahun. Tapi ini belum berjalan, tolong kami didorong dari pihak kepolisian secara hukum, mana yang menyalahi aturan, mana yang menyalahi aturan, nanti ini kita perdeskan. Dan insya apapun program pemerintah kami upayakan lewat lembaga adat. Dan yang terakhir mungkin terkait dengan kepala dinas dan belum ada karena program bukan yang menjadikan beliau, tapi ini program yang sedang asisten yaitu programnya menurut
Karena ini mau tidak mau saya sampaikan di sini karena ini satu kebanggaan kami selaku pemerintah desa untuk berkunjung terkait dengan stunting. Makanya kenapa dari sekolah, dari dinas pertanian, lahan pertanian di sini ini agak terkait dengan gizi sayur dan di halaman ini ada kurang bantuan dari dinas pertanian. Tapi ampun Bu, tolong jangan yang tidak ada tekad atau niat untuk menjatuhkan beliau, tapi ini sekedar masukan supaya dihimbau terkait dengan desa-desa kami. Mungkin nanti untuk desa-desa lain, kalau memang ada yang merasakan seperti dia, bisa langsung untuk itu. Ampun Bu, izin kita secara langsung bisa bersama Ibu, sama asisten, sama yang lain ini terkait dengan ini. Karena mau tidak mau harus yang sebut kepada Ibu sebagai laporan kami sebagai pemerintah desa. Mungkin sekedar itu yang dapat yang melaporkan terkait dengan stunting, karena ini sudah program yang sudah jalan sesuai dengan aturan yang untuk hidup PKK-nya sama kader, karena dia nggak mau sekali lagi melihat dikasih telur satu goreng dan ada gula, karena yang makan pasti bapaknya nanti atau kakaknya yang berangkat sekolah. Itu sekali itu diberikan anak itu selama 1 bulan mungkin 1 bulan itu bisa rusak sehingga dia untuk lewat yang matang, dan harus yang ada foto dokumentasi bahwa anak itu dikasih makan langsung oleh ibu-ibu kader. Mungkin terkait dengan pola asuh ibu yang menjelaskan seperti yang kurang paham pola asuh dan lain-lain. Nah ini kalau dia lihat ibu-ibu ini yang masuk dalam kategori stunting, tidak mungkin kalau dia lihat kan di bawah umur. Mungkin faktornya apa nanti dia menjelaskan. Pak Kades ada kesempatan nanti terkait dengan pola. Karena hemat yang kemarin saya sampaikan ke Pak Kades terkait dengan itu, karena minimnya SDM kami di sini sudah saya tahu sama Pak Kades kemarin, minimnya SDM kami di sini sehingga terjadinya kebanyakan stunting yang ada di Bedukar. Tapi kalau kita runut dengan angka wilayah atau jumlah penduduk, kami masih merasa menang, karena yang kami temukan kemarin 370 sekian, sehingga penurunan sampai 113. Mungkin sekedar itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Bupati Lombok Barat atau pejabat yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Kabupaten Lombok Barat yang terhormat Bapak Suparlan Estos, mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Izin saya mulai berganti di Gili Trawangan. Sorry salah. Naik pedati di Gili Air. Pulangnya sore hari. Karena Pak Bupati tidak bisa hadir, izinkan saya yang mewakili. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum yang saya hormati dan muliakan Al-Mukarram Tuan Guru Haji Azhar yang bisa kabar saya tadi jatahnya menggunakan di sebuah barat yang saya hormati Pak Kepala Dinas DP 2KB P3A yang sudah sekali namanya, Pak Kepala Dinas Kesehatan, Pak Camat Insar anggota Kopimcam lengkap, Pak Camat sedang tugas ini meneliti Kitab 3 yang saya hormati dan banggakan Bapak-bapak kepala desa Kecamatan Liksa dan Semenandir, Ibu Ketua PKK, Rumah beserta jajarannya, hadirin hadirat warga Tiang yang ada di Kecamatan Sabah, khusus Desa Mapulukar yang saya muliakan. Puji syukur kita panjatkan
Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita di pengalaman kepikiran dan ilahnya. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat dan bisa menghadiri acara bakti sekantor. Alhamdulillah ini bentuk silaturahim kita dan Kabupaten Lombok Barat ke masyarakat yang ada di kecamatan-kecamatan Kabupaten Lombok Barat. Salam semoga tetap tercurah di mana Nabi besar Muhammad SAW keluarganya sampai saatnya tentunya sampai zaman dan mudah-mudahan kita semua bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, berdiri di sini Bapak Ibu, saya merasa Bapak Ibu terus terang saja karena 10-12 tahun yang lalu saya bersama teman-teman yang ada di sana ini coba ada senyum-senyum. Alhamdulillah 4 tahun bersama beliau 2010 sampai 2014. Banyak kesan, banyak kenangan yang masih belum bisa terlupakan. Alhamdulillah Pak Kades kita Pak Sulawesi ini dulu saya seorang kepala dusun yang sudah berhasil menjadi kepala desa. Berarti ada beberapa kepala dusun, ketua BPD kami, waktu menjabat sebagai camat yang alhamdulillah hari ini saya lihat wajah-wajahnya segar dan bisa menjabat sebagai kepala desa. Luar biasa. Luar biasa Bapak Kades ini. Mudah-mudahan nanti Bapak-Bapak Kades yang hari ini menjadi kepala desa bisa menjadi anggota DPR di Kabupaten Lombok Barat, dan insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Saya katakan dari awal tadi 2010-2014 saya belum pernah berkhayal menjadi asisten gubernur, belum pernah berkhayal, tapi Allah memberikan jalan melalui kecamatan Lingsar di Desa Bukit Bengkale. Bangga dengan Lingsar. Bapak Ibu adik yang saya hormati Ketua PKK, hari ini tercatat ada sekitar 6.000 ya, ribuan masyarakat kita, anak-anak kita yang mengalami stunting. Ini tidak bisa kita anggap sebagai hal yang biasa Bapak Ibu. Ini merupakan hal yang luar biasa. Bukan saja masalah kita hari ini Bapak Ibu, tetapi anak-anak ini adalah masa depan bangsa kita, penerus perjuangan kita. Oleh sebab itu bukan masalah hari ini Bapak Ibu, masa sekarang ini bukan masalah ini, tapi masalah bangsa ke depan. Inilah Bapak Ibu, kenapa kita berkumpul di tempat ini untuk bisa mencari solusi bersama, untuk bisa mendapatkan jalan keluar bersama, untuk bisa mengurangi jumlah stunting yang ada di Lombok Barat dan khusus di Kecamatan Indonesia. Ini tugas mulia. Yang mulia terdahulu bukan hanya mengaji tugas mulia. Ini tugas mulia sesuai dengan sangat nyambung dengan ajaran agama kita. Agama kita mengajarkan jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah dalam pendidikan, lemah dalam kesehatan, lemah dalam ekonomi. Karena orang yang lemah akan menjurus kepada keburukan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, itulah kenapa pemerintah Republik Indonesia Provinsi Kabupaten Lombok Barat Bapak Ibu, kalau di Lombok Barat hari ini tercatat 6.928 angka stunting. Di Kecamatan Lingsar ada 651 tersebar pada 15 desa. Ini Bapak Kades ya, belum disebutkan desa pemekaran ini. 15 desa yang ada di Kecamatan Lingsar. Mobil khusus tadi desa pemekaran ada 113. Angka keramat mana Bapak Kades tadi? Angka keramatnya. Alhamdulillah Bapak Ibu, benar yang disampaikan oleh Pak Kades tadi. Jangan dilihat besarnya angka yang ditemukan, tetapi secara geografis sekarang pemilihan Bapak Ibu, desa Pemekaran ini salah satu desa yang merupakan desa yang luas di Kecamatan Lingsar. Jadi banyak kalau jumlah stuntingnya lebih tinggi dibanding
dengan desa yang lain yang ada di Kecamatan Desa. Tapi alhamdulillah tadi Pak Kades sudah menyampaikan tindakan real, gerakan-gerakan yang dilakukan, dan itu sudah sangat nyambung dengan apa yang menjadi program pemuda Kabupaten Bogor Barat. Ya, agama ya, gerakan anti menarik mudik. Ini sangat nyambung apa yang disampaikan tadi Pak Kades tadi sudah membuat kawin-kawin. Apalagi kita sambungkan dengan jargon sigap pemerintah Kabupaten Lombok Barat pada ulang tahun Lombok Barat yang ke-66 bahkan sudah melalui jargon sigap sinergis, inovatif, gigih, amanah dan profesional. Sinergisnya Bapak Ibu, kita semua ini sini bekerja sama, semua pihak dari kepolisian, dari tentara, dari Pemda dan masyarakat, bagaimana kita bersinergi bekerja sama untuk membuat seperti ini. Inovatif Bapak. Tadi Pak Kepala Desa kita Pak Sabta, mudah kepala desa yang lainnya juga sudah melakukan ide-ide baru. Bagaimana membuat stunting dan salah-satunya membuat kawin-kawin. Insya Allah saya proses bagaimana Kecamatan Desa itu PKK karena lebih ditarik kawin-kawin kita kadang-kadang lebih berat ya kawin kita selama pengalaman saya 4 tahun di desa kemarin, dan insya Allah masyarakat desa masih mampu tokoh agama adat yang ada di sini. Nah sekali lagi amanah dari kita manfaatkan Bapak Ibu. Hari ini kita dipercaya sebagai kepala desa, sebagai camat. Amanah berikan yang terbaik dari bangsa dan negara ini, tapi khusus Kecamatan Desa dan profesional kita akan melaksanakan itu sesuai dengan aturan yang ada. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tekankan pada kesempatan ini, saya ingin tindakan nyata, tidak hanya berteori. Tindakan nyata yang saya inginkan di sini, bagaimana kerjasama kita orang-orang kita untuk bisa melakukan stunting. Data yang ada saat tahun 2024 memang kemarin ada penurunan Bapak Ibu dari 14 menjadi 10,75. Saya katakan 10. Tetapi target kabupaten kita Bapak Ibu ini memotivasi kasih semangat kita. Jangan sampai lebih dari 8. Nah ini menjadi salah satu motivasi kita Bapak Ibu. Motivasi karena kita harus segera urung-urung untuk melaksanakan stunting ini. Bagaimana kita bisa mengumpul stunting ini. Sebenarnya Bapak Bupati kita Bapak Ibu sangat beringat akan wajib menghadiri acara ini. Tetapi ada acara yang tidak bisa diwakilkan, ada acara Smart City, pemilihan Smart City merupakan kota se-Indonesia yang sangat populer dilaksanakan di Bali. Nah ini Bapak Ibu tidak bisa diwakilkan, harus kepala daerah. Kalau tidak kepala daerah maka nilainya kurang. Baiklah, pada kesempatan ini saya sampaikan salam kasih kepada Bapak Bupati. Mudah-mudahan ketidakhadiran beliau tidak mengurangi tindak perkembangan ini. Terakhir Bapak Ibu, mari Bapak Ibu kita bekerja sama bahu-membahu untuk bisa membangun stunting yang ada di Kabupaten Lombok Barat dan khusus Kecamatan Desa Dendeng. Terima kasih saya sampaikan kepada dinas B2KB B3A B2KB B3A pada dinas kesehatan, Pak Camat, Pak Pemintang, Pak Kepala Puskesmas, dua-duanya Bapak-Bapak Kepala Desa dan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di desa ini untuk bisa saling bahu-bahu, saling membantu dalam rangka memenuhi stunting di Kabupaten Lombok Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kurangan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat Baik Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya kita akan dengarkan arahan dan pesan dari Ketua TP PKK
Kabupaten Lombok Barat selaku Wakil Ketua TPPS Kabupaten Lombok Barat. Dengan hormat Ibu Erni Zohara Ilham kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Bupati dan Asisten saya, Bapak Ibu Kepala PD, tadi Pak Asisten nggak nyebut tadi perempuan kita ini ya. Saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan, kebetulan beliau sedang mengikuti acara ini dari seluruh PD. Bapak sebagai 2 Kabin P3A, ini dinas terpanjang di dunia, kepanjangannya Bapak Ibu ya, yang juga nggak begitu apa, pokoknya kependekannya itu P2KB P3A. Yang saya hormati Bapak Camat atau pejabat yang mewakili, Bapak Tuan Guru yang kami muliakan, para Bapak Ibu tokoh masyarakat Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsa, ibu-ibu pengurus tim penggerak PKK Kecamatan dan tim penggerak PKK Desa, dan yang saya sayangi ibu-ibu anggota tim penggerak PKK Kabupaten Lombok Barat yang hari ini beramai-ramai di rombongan ini Bapak Ibu membersamai kami untuk turun sampai ke desa Batu Mekar ini. Ibu-ibu yang saya sayangi, putra-putrinya yang mengalami stunting hari ini, assalamualaikum ibu-ibu, sehat semua? Alhamdulillah. Terima kasih, bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang masih memberikan kita nikmat sehat dan sempat ibu-ibu. Ada orang yang sehat tapi tidak sempat ke sini. Ada orang yang sempat tapi kurang sehat mungkin ya. Hari ini bahagia sekali kami bisa hadir membersamai acara TPPS tim penurunan dan penanggulangan stunting Kabupaten Lombok Barat. Tim ini dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk secara intensif dan masif mengatasi angka stunting yang masih cukup tinggi di daerah kita, terutama sekali di Kecamatan Lingsa, Desa Batu Mekar adalah salah satu lokus di mana angka stunting termasuk yang tergolong tinggi. Nah, sudah pasti ini menjadi perhatian khusus kami. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, penurunan stunting ini bukan hanya program Kabupaten Lombok Barat, tetapi juga sudah menjadi program nasional untuk kita turunkan. Karena kenapa? Anak-anak kita sendiri adalah masa depan kita nanti. Untuk itu ibu-ibu dia, hari ini kami dari TPPS Kabupaten Lombok Barat membawa sedikit bantuan berupa telur dan beberapa bahan sembako yang lainnya untuk bisa diberikan nanti kepada anak-anak kita yang mengalami stunting. Sampunan baik bapak nggih, bapak nama sehat. Berikan kepada anak kita yang mengalami stunting. Apalagi sampunan dijual, terima 2 tray langsung bukan 7 tetangga jual. Oke, sampunan nggih. Ini karena niat ini adalah amanah. Ini adalah telur bantuan, ini adalah amanah untuk anak-anak kita supaya dia pertumbuhannya menjadi lebih baik nantinya. Nah, Bapak Ibu yang dia hormati, angka stunting ini memang cukup memprihatinkan daerah kita. Itu artinya dari gambaran tinggi angka stunting ini bisa kita bayangkan nanti keadaan masa depan daerah kita. Kalau anak-anak kita yang tumbuh saat ini tidak mengalami tumbuh dan kembang yang baik, yang mampu mendukung pertumbuhannya, maka harapan kita akan masa depan daerah kita mungkin tidak bisa kita targetkan terlalu tinggi. Untuk itu ibu-ibu dia dijajari klinis saat ini tak tebegang lemah masa depan kita ini semua akan menjadi tua, dan anak-anak kita inilah penerus dari masa depan
diterapkan baik di kampung maupun di kota juga. Sebenarnya bukan kita menaruh pendidikan, Bapak Ibu, tapi kebiasaan. Kita tidak mau mendengar anak menangis lama-lama sehingga cenderung memberikan makanan yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh tubuhnya. Enak di mulutnya, tetapi tidak dibutuhkan oleh tubuhnya. Nah, niki harus berdiri kebiasaan sama anak niki, ibu-ibu yang disampaikan depengan malih dijajari beli makanan sah demenan hanya enak di mulut tapi tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Tadi yang dapat bisikan juga dari Kades bahwa angka pernikahan dini, angka usia pernikahan usia itu masih juga cukup tinggi di tempat kita di desa kita, di desa Batu. Ini menjadi keprihatinan tersendiri bagi tiang. Karena apa? Ini seperti nanti lingkaran setan ya. Ini rantai yang tidak akan pernah terputus dari kemiskinan itu. Karena apa? Anak-anak yang masih tumbuh, ya, ini anak-anak usia SMP, SMA itu masih dalam masa pertumbuhan. Teman selesai pertumbuhan, wah ngejauh anak muda. Wah mana? Wah berdiri, balik ke dia. Nah inilah yang membuat anak-anak kita generasi yang akan datang ini menjadi tidak dalam perkembangan. Bapak Ibu, untuk disadari bahwa ini serbuan tenaga kerja dari luar negeri ke negara kita luar biasa sekali. Bapak Ibu bisa dilihat ya, tenaga kerja dari Tiongkok, dari Cina itu hampir masuk ke seluruh lini kehidupan kita di negara kita. Dan ini menjadi ancaman tersendiri kepada kita. Karena apa? Mereka itu pintar, mereka itu punya keterampilan tinggi dan dihargai. Gimana tenaga kerjanya dihargai? Mereka dihargai sehingga kita hanya menjadi pokok di negara kita sendiri. Ini menjadi keprihatinan tersendiri kita di masa yang akan datang. Untuk itu ibu-ibu ya, mohon nanti diberitahu anggota keluarganya yang lain yang masih berusia remaja yang belum cukup untuk menikah, untuk memikirkan kembali. Karena pernikahan kita tidak mudah, Bapak Ibu. Tidak mudah, tidak gampang. Yang banyak sekedar uang sekarang dengan ini. Seterusnya kita dihadapkan pada kenyataan bahwa untuk hidup kita butuh apa? Butuh banyak hal, butuh uang, untuk memupuk cinta, memelihara cinta itu butuh uang, untuk memelihara anak butuh uang, untuk hiburan, untuk makan dan seterusnya, semuanya butuh uang. Sementara calon-calon pengantin kita yang menikah pada usia anak masih minta sama orang tua. Bisa membayangkan generasi macam apa yang kita ciptakan. Anak itu adalah amanah. Kewajiban kita mempersiapkan masa depan mereka yang lebih baik. Bagaimana caranya? Beri makan yang benar, bukan beri makanan yang enak di mulutnya. Beri makanan yang benar, itu adalah makanan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan lahir dan batinnya. Kenapa banyak sekarang anak-anak yang lahir, mohon maaf, cacat mentalnya? Karena ibunya sendiri, bapaknya sendiri masih dalam masa pertumbuhan. Masih selesai ya tumbuh berkembang. Kalau ibu dan bapak sudah, dia harus hamil, harus melahirkan. Inilah yang akan melahirkan generasi-generasi yang tidak sehat secara fisik, secara lahiriah dan secara batinnya. Karena apa? Kecerdasan juga menjadi rendah. Ibu-ibu dia, sekali lagi bantuan ini diamanahkan oleh pemerintah kita untuk diberikan kepada anak-anak kita. Putra-putri dijajari Pelingin saat mengalami stunting makin ini. Harapan dia, harapan pemerintah daerah semuanya agar dengan pemberian bantuan makanan ini bisa merangsang ibu-ibu semuanya. Nanti mungkin dari bantuan kader, bagaimana cara mengolah telur yang bukan
nanti akan diberitahu caranya bagaimana mengolah beberapa makanan, jenis makanan yang tersedia sebenarnya di sekitar kita, tetapi nilai gizinya tinggi sehingga cerdas anak-anak kita, tumbuh badannya dengan baik, tidak terus kering, cedek. Nah, cukuplah kita ini ya, Bapak Ibu ya, yang stunting, karena masa itu memang sulit anak-anak. Tetapi saat ini dengan segala kemudahan, makanan bisa kita pesan di ujung jari, kita tetap cuma sekali lagi diingatkan kepada kita semua, bagaimanapun makanan yang sehat itu adalah makanan yang diolah oleh ibunya. Karena ada rasa kasih sayang di situ, mengalir rasa kasih sayang, keberkahan dari makanan yang ibu-ibu sediakan untuk putra putrinya atau untuk keluarganya. Harapan yang juga pemerintah desa berbeda untuk lebih aktif lagi mensosialisasikan kondisi stunting ini bagi anak-anak kita. Terima kasih Pak Kades sudah mulai merancang awik-awik desa. Ini kebetulan beberapa waktu yang lalu yang juga MOU ini dengan beberapa desa bersama dengan Menteri PPA Ibu Puspayoga, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, mereka itu merancang awik-awik di beberapa desa sebagai pilot project, sebagai contoh bahwa ada aturan di desa itu awik-awik di mana jika pengantinnya masih dalam usia anak, itu artinya di bawah 20 tahun untuk yang putri itu, maka proses pernikahan tidak akan dihadiri oleh masyarakat, tidak akan diberikan izin nyonggolan. Nah, ini sebagai bentuk sanksi sosial bagi orang tua yang membiarkan anak-anaknya menikah dalam usia dini. Masih SMP, masih SMA, masih DS. Ya, seharusnya dia masih mampu untuk meraih masa depannya. Kalau kita saat ini ibu diam di sekolahnya hanya sampai SD, sampai SMP, sampai tingkat bidadari dulu, harus sekolah atasan balik yang ada tadi, sehingga nanti bidadari dulu diketahui takdir garis tangannya ini seperti diceritakan Pak asisten tadi. Beliau zaman tapi sekarang sudah menjadi asisten. Dia tetap garis tangan bidadari ini semua. Besok menggantikan kami yang ada sekarang di depan ini. Sehingga berikan bekal pendidikan, berikan bekal makanan yang cukup supaya pertumbuhan dan perkembangan otaknya menjadi lebih baik. Amun itu merasa ibu-ibu, bapak-bapak, cukuplah kita saja, jangan anak-anak kita. Karena sekali lagi, anak adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Kamu ngantuk. Sekali lagi, berikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Yang lihat ini makanan yang dibawa itu masih makanan yang hanya menyenangkan, enak di mulut. Padahal ini daerah yang subur, yang lihat ini sayur-sayuran banyak. Karena bidadari perempuan tidak semua makan sayur. Arak makin paksa. Dan sayur coba diolah menjadi jenis-jenis makanan yang anak-anak menjadi lebih suka. Para saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya yang mohon maaf. Terima kasih atas penyambutan yang sangat terharu sekali Pak Kades, Camat, Hakim yang mewakili, dan ini mohon maaf Pak Kepala Desa dari Dikti nggak hadir hari ini. Karena koordinasi masalah SMP yang mana ibu siswa kita masih sangat rendah, bisa juga determinas lembut Kabupaten Bogor untuk menyampaikan, karena dia juga ini basicnya pendidikan yang guru ini kebetulan amanah menjadi kepala sekolah, dia kepala sekolah SMK itu dia sangat peduli kepada pendidikan anak-anak kita. Cukuplah kita pendidikannya SD, anak-anak kita
bila berkunjung ke luar negeri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih Ibu atas amplop dan pesannya. Mohon tetap di tempat karena penyerahan secara simbolis bantuan untuk wanita stunting. Kepada yang kami sebutkan namanya mohon maju ke depan.